Kau tak bicara, ternyata kau terikat batin oleh orang ini. Setelah pembacaan ini, terserah ya buat kamu mau diputus atau enggak. Oke? Nah, sekarang teman-teman, kalau kamu merasakan tidak nyaman, nggak apa-apa, ambil air putih dulu. Kita lihat ya, ikatan batin. Ikatan batin antara kamu dengan orang ini. Oke, energi orang ini sepertinya ya sering membuat kamu itu tidak nyaman. Udah itu nggak berubah, keingetan dia terus. Terus di sini banyak sekali denial. Mungkin kamu merasa bilang ke orang-orang, aku nggak suka sama dia, tapi ternyata hati kamu berkata lain. Jadi gimana ya kalau melupakan orang nggak tuntas karena dia berputar-putar di kepala kamu, tapi kamu tidak mencoba untuk melepaskan. Dan di sini terkait dengan abundance, saya melihatnya materi ya. Terus saya melihatnya juga selain abundance itu, aku bisa tahu ada namanya selain abundance ya, kelimpahan materi, kelimpahan uang, pekerjaan. Masalahnya itu aja ya. Sekarang kita akan lihat di sini apa yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Kenapa ikatan ini itu khawatir, terus denial, terus abundance terkait sama materi dan lain-lain. Kita lihat ada apa di sini. Bicara mengenai hadiah. Oke, kartunya hadiah itu punya makna ya teman-teman. Aku mau lihat dulu. Agak sedikit lupa karena udah lama nggak pakai buku, nggak pakai kartu ini. Kita lihat gift. Aku melihat bahasa cintanya dia itu sebenarnya adalah gift atau pemberian ya. Jadi mungkin kenapa di sini aku merasa ada yang lack ya, ada yang energinya mungkin kurang baik karena memang semuanya ini terbatasi. Atau yang aku lihat juga kamu tidak lagi menerima apa ya, pemberian, effort atau apapun dari orang ini. Yang kedua, api cinta kalian itu begitu besar, tapi tidak dibarengi dengan surprise, kejutan tadi ya. Jadinya menyala, berkorban sendiri, membakar sendiri. Dia pun begitu, nggak bisa membuktikan gimana sama kamu karena memang banyaknya sekali harapan. Dan yang aku lihat di sini, kenapa kamu nggak bisa melepaskan atau belum bisa? Karena orang yang paling kamu percaya dia. I don't know, tapi kamu kayaknya nggak bisa menaruh semudah itu, menaruh hati ke orang lain. Ya, kalaupun kamu pergi dari dia, itu pasti rasanya sakit sekali. Dia pun seperti itu. Kalau dilanjutkan kayaknya memang untuk saat ini ya, kayak memudar teman-teman. Saya ngelihatnya walaupun harapannya besar, tapi kalau kita lihat tadi banyak worried, banyak denial, ya cintanya itu memudar. Terus di sini kebacakan lagi ya. Kenapa ada ikatan batin ini? Kenapa ada ikatan batin ini? Penyebabnya apa? Baik atau buruk? General ya, ini kesimpulan. Kenapa? Karena gini teman-teman, aku nggak tahu ya, tapi apakah kamu tuh tidak mendapatkan yang semestinya? Kamu menuntut banyak, intinya kamu kayak sakit sendiri gitu. Kamu mengharapkan sendiri. Terus yang aku lihat, ketika harapan itu nggak ada, itu kayak nyerang kamu balik. Itu yang kulihat ya. Kenapa ya? Kamu kayak
mau bilang I'm dying for them. Aku rela gimana pun untuk bersama dia, ya. Penyebabnya ya karena ada besar harapan cinta di sini. Kenapa ini terjadi? Ya karena tidak sebagaimana mestinya, sementara harapan cintanya juga besar. Terus di sini aku melihat ada kartu Nine of Wands. Intinya ya kalian itu lebih seneng kayak bertahan dengan kondisi ini, bertahan untuk mempertahankan koneksi dengan dia. Kamu sayang sama dia, kamu gak bisa ninggalin. Ini sebetulnya adalah bagian dari denial. Kesimpulannya ini cinta apa? Bertahan karena ingin ada kepastian. Ya, sebenarnya kamu tuh udah capek, tapi kamu cinta sama orang ini, sehingga kamu memutuskan bertahan. Bahkan kamu tidak mencoba dengan cepat mencari pengganti dia, karena yang kamu inginkan dalam pikiran kamu adalah orang ini terus. Pengen adanya bertahan. Kita akan lihat ya bagaimana dalam pikirannya. Sebetulnya kamu nih apa buat dia? Kamu nih apa buat dia? Bagaimana perasaan cintanya dia padamu? Bagaimana rencananya? Dan kesimpulan akhir, oke? Kamu nih apa buat dia? Buat dia, kamu itu adalah penerang. Kamu itu adalah sesosok orang yang memahami, ya, kepada dengan kamu dia itu bisa terbuka. Aku bilang cinta kalian ini bukan cinta dalam level suka-sukaan aja, tapi memang sudah secara material saya melihatnya, ya. Kalau kamu makin maju sih dia makin sayang sama kamu, gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak orang yang bisa menerima dia di luar kebiasaannya, gitu loh. Karena dia kayak mencari happiness di luar, mencari kebahagiaan di luar. Mungkin kehidupan dia nggak bahagia, ketemu kamu jadi happy. Dia cinta kamu nggak? Tadi kartunya reverse ya. Aku ngelihatnya apakah dia cinta sama kamu. Kalau kita bicara mengenai Four of Cups itu kan ceritanya mengenai apatis ya. Dia cinta banget sama kamu, berarti ini tidak apatis. Ini kartunya bagus. Dia tidak menolak kamu dalam hatinya. Bagaimana rencana dia ke depannya ke kamu? Dia ingin bersatu sama kamu. Kesimpulannya bagaimana? Ada kartu Ace of Pentacles. Saya melihatnya dia memang mencintai kamu, tapi kayak merasa kesempatannya itu belum datang. Bukan gak bisa, tapi kesempatannya untuk kalian bersama itu masih kayak menunggu, penuh dengan ketidakpastian dan lain-lain. Itu yang aku lihat ya. Kemudian apa yang menjadi ikatan batin antara kau dan dia? Apa ikatan batinnya? Kita lihat sama-sama. Kalau kita bicara mengenai Page of Swords, berarti kita bicara mengenai pengalaman, petualangan, tantangan, ya. Kalian sama-sama tertantang gitu, ingin menaklukkan sebuah koneksi yang rumit. Menurut saya kalian itu kayak having each other. Aku ngelihatnya ada ikatan bahwa kalian itu saling support. Seberapa besar kamu menyakiti dia, dia support kamu, dan begitu pula sebaliknya. Kita baca energi kalian berdua di sini.
Memang kalian tuh saling mengagumi satu sama lain. Dan aku bisa melihat kartu Page of Wands di sini. Ketika energi itu sudah sudah misal udah lama gitu loh, tetapi untuk move on, untuk pergi, untuk bener-bener pengen meninggalkan itu susah gitu loh. Saya ngelihat masih kayak mikir yang kemarin gimana, akibatnya kalau aku pergi apa dari orang ini. Jadi sama-sama kayak belum bisa meninggalkan, dan ini energinya aku bisa bilang stuck sih gitu. Kamu bosan gak dengan energi ini? Ya, aku cuman kasih gambaran sedikit. Semesta bilang gimana? Harus bagaimana sih? Semesta itu bilang bahwa kamu boleh misalnya cinta dengan dia, dia boleh cinta sama kamu, tetapi coba untuk memperbaiki dan bangga sama sama penghasilan diri sendiri atau apa yang kita bisa hasilkan. Jadi Tuhan tuh sebenarnya memberikan pesan bahwa ayo kamu berdua tuh sama-sama bangkit dulu. Nggak boleh nih dua-duanya susah gitu ya. Harus bangga dengan diri, jadi saling memantaskan satu sama lain. Kalau misalnya kamu merasa pantas tapi dianya enggak, ya ini akan sangat sulit bergerak energinya. Kemudian coba untuk lebih bisa merekatkan dan mengerti kondisi satu sama lain. Jadi aku sih lebih ngelihatnya ya dari koneksi yang mungkin seperti ini, coba belajar untuk beradaptasi, jangan ngikutin ego ya. Harus bener-bener bebenah diri dulu deh untuk masing-masing, kamu sama dia ya. Tetap aja jaga hubungan baik, nggak usah bilang mau pisah, mau putus atau apa, nggak perlu. Aku sih bilang koneksi itu penting, cuman kalau aku boleh saran sedikit, energinya agak ditinggalin deh. Kamu banyakin bergaul dengan orang juga. Supaya apa? Supaya banyak pilihan. Ya. Karena kamu gak mungkin dong nge-stuck sama satu orang ini. Dan jangan terus-terusan merasa kayak berduka karena ya gak bisa ngedapetin dia, gak bisa bersama dengan dia. Nanti itu ada PR-nya. Nanti itu ada jalannya lah. Kalau aku bilang semakin kamu sedih ya karena koneksi nggak berjalan, kamu tuh semakin sendiri gitu loh. Jadi cobalah untuk ya komunikasi ala kadarnya dulu aja sama dia, karena kan kadang-kadang kita tuh kayak ketemu jalan buntu ya teman-teman. Kita mau berjuang tapi pasangan kita kayak nggak mau gitu. Depannya lorong gelap misalnya, kamu mau nih, udah nggak apa-apa kita terabas aja, tapi pasangan kamu nggak mau, ini nggak akan jalan. Gimana pun kamu akan jalan sendiri gitu loh ya. Aku sih hanya berpikir bahwa ya kamu sendiri juga harus lebih bisa bijak dalam menanggapi masalah cinta yang berat kayak gini. Jujur dari aku sendiri itu nggak ada yang mudah ya. Aku tuh nggak bisa mudah untuk memberikan sebuah pendapat atau apapun karena kartunya udah kayak gini. Ibaratnya kalau aku di depan itu jalan buntu, maka ya aku akan mundur dulu. Kita nunggu sampai kapan dinding penghalang antara kamu sama dia itu roboh sendiri. Kan pasti akan termakan usia gitu loh ya. Aku gak bisa melawan apa yang misalnya semesta kayak Tuhan belum mau mempersatukan kalian karena memang harus diberesin dulu nih persoalan kamu sama persoalan dia. Dia punya masalah apa, beresin dulu. Kamu punya masalah apa, beresin dulu.
Ada kartu Five of Swords, The Moon, sama kartu Queen of Cups. Artinya apa? Artinya teman-teman, aku bisa bilang hubungan ini tuh sebetulnya membuat kamu galau, ya, membuat banyak masalah. Semakin kamu terobsesi dengan orang ini, maka koneksinya bisa aja mental gitu loh. Jadi sebaiknya kalau aku bilang nggak usah dipikirin dulu, nggak usah dipikirin dulu. Kamu fokus ya, nggak usah ngarepin juga. Misalnya kalau dia nggak ngechat kamu, ya udah, biarkan semesta itu yang bergerak. Tuh, hubungannya tuh masih, memang ada cinta sejati, cuman masih red flag, masih belum bisa mendekat ke cinta itu, masih terhalang sama kehati-hatian di sini. Berarti ketika kamu mencintai dia, ada energi yang sangat berbahaya. Sampai ibaratnya nih ya, kamu masuk ke dalam TKP, ya, kamu lihat dalam TKP itu ada pacar kamu misalnya, tapi lagi dikasih garis kuning, sementara kamu bukan petugas atau apa, kamu hanya bisa lihat di luar, pacar kamu lagi di dalam. Kamu mau datang ke dia juga belum selesai sampai garis kuningnya dilepas, misalnya gitu ya. Contoh, ada penghambat, ada kehati-hatian. Memang di dalam kehati-hatian itu ada cinta sejati kamu, cuman ini dulu nih, penghalangnya harus dilewati sama kalian berdua. Ya, kita akan lihat penghalangnya itu apa. Gini, sebenarnya cinta itu mudah kok. Dalam kondisi apapun, kalau misal memang diniatkan mau ketemu, diniatkan ingin bergerak, itu bisa bergerak. Tapi masalahnya mungkin energi dari dia di sini yang kayak nggak bisa kemana-mana. Terlalu banyak ngayal, terlalu banyak stagnansi. Mungkin dia sendiri juga nggak keluar, mungkin dia sendiri juga nggak tahu harus berbuat apa, ya, tidak ada niatan atau belum ada niatan, hanya rencana dan ini tidak berjalan. Kamu harus nunggu sih. Kalau kamu mau bertahan dengan orang ini, kamu harus menunggu. Tapi kembali lagi sama kamu, kalau misalnya kan kita tahu nih himpitan, ya, tekanan kondisi negara, kondisi, kalau misalnya semuanya makmur, mungkin cintanya akan jalan. Ya, kamu sekarang mau bertahan atau tidak nih? Ini aja. Kamu harus mikir gini loh, segala sesuatu yang melekat itu sebetulnya nggak bagus. Tapi kalau kita bicara mengenai cinta, itu kan mengenai humanity, mengenai manusia ya. Nah, kira-kira kamu dengan orang-orang ini, mungkin kita kan minjem nih, ya, nama-nama ini. Kamu mau bertahan atau enggak? Semuanya kembali sama kamu. So, pembacaan dari aku rasa cukup. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next video. I love you. Bye-bye.